Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali mahasiswaku semua. Semoga semua dalam keadaan baik hari ini sehingga kita bisa sharing ilmu ya terkait mata kuliah biokimia. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah tentang metabolisme sel ya, yaitu respirasi. Respirasi ini wajib kita ketahui karena respirasi ini selalu kita lakukan setiap hari ya. Kita sebagai tenaga kesehatan alangkah lebih baiknya kita mengetahui bagaimana proses itu terjadi. Nah, jadi secara alamiah ya di sini respirasi. Nah, jadi respirasi ini adalah suatu proses pengubahan. Apa yang diubah? Yang diubah itu adalah suatu bahan organik yang akan menghasilkan energi. Selain akan menghasilkan energi, ia akan menghasilkan produk sampingan yaitu CO2 dan air. Nah, dari mana respirasi ini berawal? Respirasi ini terjadi dengan menggunakan glukosa. Bagi manusia dan hewan, glukosa itu didapatkan dari makanan yang ia makan. Nah, sedangkan selain itu ya, dalam proses respirasi, manusia pasti memerlukan oksigen ya dari pernafasan. Nah, di mana antara glukosa dengan oksigen nanti akan menghasilkan suatu energi sehingga manusia bisa beraktivitas. Nah, sehingga tadi kan saya katakan ya, menggunakan oksigen. Nah, adanya oksigen menyebabkan respirasi ini terbagi menjadi dua. Ada aerob dan anaerob. Perbedaannya apa? Untuk aerob adalah suatu proses respirasi di mana ia tidak memerlukan oksigen. Sehingga dan kalau anaerob itu dikatakan sebagai respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Ya, mungkin pertanyaannya seperti ini. Apakah manusia termasuk dalam respirasi aerob ataukah anaerob? Selama kita beraktivitas seperti biasa, respirasi yang kita gunakan adalah respirasi aerob. Namun, ada suatu saat ya, manusia tidak dapat mengambil oksigen sehingga ia menggunakan respirasi anaerob. Perbedaannya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya mengenai respirasi aerob dan anaerob. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa respirasi ya, di sini ada manusia, ia menghirup oksigen dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Respirasi ini terjadi kepada semua makhluk hidup ya, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Di mana untuk lebih ringkasnya, jadi respirasi itu adalah proses pertukaran gas antara oksigen dan CO2 di antara tumbuhan dan atmosfer. Jadi, respirasi adalah proses perubahan karbohidrat ya, tadi glukosa salah satunya, menjadi suatu energi yaitu ATP ya. Mungkin kita ingat pertemuan sebelumnya tentang ATP yaitu adenin trifosfat yang digunakan pada reaksi-reaksi metabolisme termasuk fotosintesis ya. Jadi di sini memang proses respirasi kalau di tumbuhan itu adalah fotosintesis ya, sedangkan kalau di manusia, di hewan itu dikatakan proses respirasi ataupun pernafasan. Nah, peristiwa respirasi sangat erat kaitannya dengan adanya peristiwa reaksi redoks. Kita pasti tahu ya, singkatan dari redoks itu adalah reduksi dan oksidasi. Nah, berdasarkan teori, oksidasi adalah hilangnya elektron, sedangkan reduksi adalah penambahan elektron. Dan dikatakan lain bahwa oksidasi adalah hilangnya atom hidrogen dan reduksi penambahan atom hidrogen. Nah, biasanya antara reduksi dan oksidasi ini terjadi secara bersamaan, jadi ia lebih dikenal dengan yang namanya reaksi redoks. Apa hubungannya dengan respirasi? Ini sangat erat ya hubungannya dengan respirasi. Namun, kalau di respirasi, proses reduksi itu adalah pelepasan oksigen, sedangkan oksidasi itu adalah pengikatan oksigen. Nah, jadi memang dalam proses respirasi pun ini terjadi peristiwa yang namanya redoks. Reaksi redoks ini dicontohkan pada fotosintesis ya pastinya itu untuk tumbuhan dan sedangkan respirasi seluler itu
dalam sel manusia dan hewan. Nah, jadi melalui reaksi fotosintesis dan respirasi ini akan terjadi suatu aliran energi ya yang awalnya dari matahari melalui semua makhluk hidup. Nah, ini ya, kalau fotosintesis, ya justru menggunakan karbon dioksida untuk mengeluarkan oksigen, ya. Sedangkan biasanya kalau di respirasi seluler, itu ia menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, ya. Nah, ini yang akan kita bahas untuk pertama kali adalah tentang respirasi seluler, ya. Kita akan lebih mendalami tentang respirasi seluler. Nah, mungkin kita lupa-lupa ingat ya persamaan respirasi seluler. Nah, jadi respirasi seluler ini otomatis ya kebalikan dari fotosintesis. Nah, kita lihat ya, kalau respirasi seluler itu ia menggunakan oksigen dan menghasilkan CO2, air, serta energi. Nah, sedangkan kalau fotosintesis justru ia menggunakan CO2 dan air untuk menghasilkan suatu oksigen. Jadi intinya untuk mengingatkan kembali ya, persamaan respirasi seluler itu merupakan kebalikan dari fotosintesis. Nah, lalu ini apa? Ini adalah struktur gula ya, glukosa yang terjadi perombakan di dalam tubuh kita. Nah, jadi kan pernah mendengar ya istilahnya kalau kita merasa lelah, minum saja air gula ya, air gula merah biasanya. Nah, itu untuk menghasilkan suatu energi dan memang teori itu benar. Nanti gula tersebut di dalam tubuh itu akan dirombak menjadi suatu energi. Nah, dalam reaksi ini, glukosa ini akan dioksidasi ya dan oksigen akan direduksi menjadi air. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa dalam suatu respirasi itu terjadi reaksi redoks ya. Jadi ini menjawab pertanyaan tentang redoks. Oksidasi sempurna 1 mol glukosa akan menghasilkan 686 kilokalori yang digunakan untuk menghasilkan suatu energi dalam bentuk ATP. Ya, jadi di sini dikatakan ATP itu adalah suatu senyawa ya yang sangat tinggi energi ya, sehingga adanya semakin banyak ATP berarti semakin besar energi yang dihasilkan dalam suatu proses. Nah, ini adalah tentang respirasi seluler ya. Kita lihat ada 3 seri reaksi. Ada glikolisis, ada siklus asam sitrat atau lebih dikenal dengan siklus Krebs, dan ada lantai transfer elektron. Nah, di mana di sini dikatakan dalam 3 reaksi ini ia bisa masuk ke dalam reaksi anaerob dan reaksi aerob. Nah, tadi ya perbedaannya selain dilihat dari segi oksigen, untuk yang reaksi anaerob ini hanya menghasilkan sedikit energi. Sedangkan kalau reaksi aerob ini akan menghasilkan energi yang besar. Nah, bagaimana prosesnya? Ini awalnya kan glukosa ya. Ini mungkin secara garis besarnya ya kita lihat ada glukosa, ia dengan proses yang namanya glikolisis, yaitu proses pertama, akan diubah menjadi asam pirufat. Kemudian akan masuk kepada siklus Krebs ya dan transfer elektron. Nah, kita lihat di sini berdasarkan gambar. Ini ada mitokondria dan ada sitosol. Nah, sehingga tempat terjadinya reaksi respirasi seluler yang 3 ini memiliki tempat yang berbeda. Kalau glikolisis ini ada di sitoplasma, sedangkan siklus asam sitrat dan rantai transport elektron ini terdapat di mitokondria. Jadi ini adalah gambar diperbesar ya dari gambar sel. Nah, mungkin kita akan mendengarkan awal ya
pada pembahasan kali ini yaitu glikolisis, karena perubahan glukosa menjadi asam pirufat itu tidak terjadi secara instan. Banyak sekali proses yang dilalui sehingga ia akan menghasilkan suatu asam pirufat. Dan nanti siklus asam sitrat ini akan dijelaskan ya oleh teman Anda tentang siklus Krebs ya untuk dipresentasikan seminar. Nah, yang pertama, kita akan membahas satu persatu tentang respirasi aerob ya. Tadi kita sudah mengenal tentang respirasi seluler, ternyata dibagi menjadi dua, ada aerob dan anaerob. Nah, kita di sini akan bahas satu persatu tentang respirasi aerob. Nah, ini secara ringkasnya, jadi respirasi aerob ini adalah suatu reaksi yang pastinya akan terjadi jika adanya oksigen. Nah, di mana reaksi ini akan menghasilkan dua asam pirufat ya. Asam pirufat ini nanti untuk reaksi selanjutnya digunakan untuk menghasilkan asetil koenzim A. Kemudian akan terjadi siklus asam sitrat dan siklus rantai transport elektron dan akan membentuk karbon dioksida dan air. Nah, dari proses reaksi aerob ini, total ya, dari proses reaksi aerob ini akan menghasilkan 36 molekul ATP dihasilkan per glukosa. Namun, ke-36 molekul ATP ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi kan kita tadi tahu ya, ada 3 tahapan. Ada glikolisis, kemudian ada siklus asam sitrat, dan yang terakhir itu adalah rantai transfer elektron. Nah, ke-36 ATP ini adalah gabungan dari ketiga reaksi ya. Jadi bukan satu-satu ya. Jadi gabungan antara ketiga reaksi ketika reaksi tersebut berlangsung secara aerob. Nah, di mana reaksi aerob ini dikatakan sebagai reaksi katabolisme ya. Kalau metabolisme itu pembentukan, kalau katabolisme itu adalah pemecahan senyawa glukosa dengan memerlukan di sini pastinya oksigen ya. Karena oksigen ini sangat dibutuhkan untuk reaksi aerob. Ciri-cirinya seperti apa untuk respirasi aerob ini? Yang pertama, pasti dan yang utama adalah membutuhkan oksigen. Yang kedua, prosesnya terjadi di mitokondria meskipun pada tahap glikolisis ia terjadi di sitoplasma. Untuk memecah senyawa organik menjadi anorganik menghasilkan energinya besar yaitu 36 ATP. Nah, sebetulnya ini ada yang mengatakan terbagi 3 dan terbagi 4. Nah, di mana yang dekarboksilasi oksidatif ini itu adalah antara ya. Jadi ia jarang sekali disebutkan tapi ia adalah proses ataupun tahap antara glikolisis dan siklus Krebs ya. Seperti itu. Nah, ini penjelasan tentang respirasi seluler ya, di mana di sini diterangkan kembali, respirasi seluler ini adalah langkah untuk melepaskan energi yang terdapat dari karbohidrat dan molekul lain yang digunakan untuk mensintesis molekul ATP. Ia ada reaksi aerob di sini memerlukan oksigen dan melepaskan CO2 dan termasuk pemecahan sempurna glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Nah, ini yang menjadi harus digarismerahi ya, di mana ia dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Mengapa? Karena respirasi seluler pada respirasi aerob ini ia pemecahannya sempurna. Glukosa itu ia diubah benar-benar menjadi karbon dioksida dan air ya. Jadi memang ATP yang dihasilkannya itu sangatlah besar. Nah, oksidasi glukosa ini dikatakan sebagai reaksi eksergonik, di mana eksergonik ini adalah melepaskan energi yang mendorong sintesis ATP. Ya, dan yang ini merupakan jadi ada reaksi eksergonik dan reaksi endergonik ya. Kalau eksergonik itu ia melepaskan energi, kalau endergonik itu adalah membutuhkan energi.
Nah, reaksi keseluruhan respirasi seluler menunjukkan pemecahan glukosa yang digunakan untuk menimbun. Nah, apakah ditimbun di dalam tubuhnya seperti apa? Nah, jadi glukosa itu akan dipecah dan ditimbun di dalam tubuh. Jadi, kalau glukosa itu terlalu banyak, itu akan membahayakan bagi tubuh dan akan menyebabkan suatu obesitas. Ya. Pemecahan satu molekul glukosa, ia menghasilkan maksimum 36 hingga 38 ATP ya. Jadi 38 ini belum dikurangi. Jadi totalnya adalah 36 ya. Di mana 40% energi potensial ini dalam molekul glukosa. Ya, kita harus ingat ya, ATP ini adalah adenin trifosfat ya. Ia merupakan suatu nukleotida yang kemarin kita sempat dibahas. Ia akan mentransfer energi kimia di dalam sel. Nah, kenapa dikatakan trifosfat? Ini ada gugus fosfat 3 ya. Nanti ini gugus fosfatnya ini akan berpindah-pindah ketika kita akan masuk kepada siklus ya, siklus glikolisis. Nah, ATP ini ada satu molekul adenin ya, kemudian 1 mol ribosa dan 3 mol fosfat dalam satu rangkainya. Fosfat yang ketiga ini ya, ia berikatan energi tinggi. Ketika ikatannya putus, maka energi ini akan ditransfer ke yang lain sehingga ATP ini menjadi ADP ya. Awalnya ada trifosfat menjadi difosfat ya, karena satu fosfat itu menghilang. ADP ini akan menjadi ATP karena kita tahu ATP ini energinya sangat besar jauh dibandingkan dengan ADP. Nah, ADP akan diubah menjadi ATP ketika adanya suatu proses yang namanya fosforilasi. Di mana fosforilasi ini memerlukan energi yang dihasilkan dari respirasi seluler. Nah, jadi nanti ada beberapa langkah glikolisis yang ia memasuki langkah fosforilasi. Nah, ini adalah tahap-tahap ya tentang pemecahan sempurna dari glukosa. Jadi, oksidasi glukosa ini ada 4 tahapan ya. Ada yang perantara ya, ini reaksi transisi. Di mana glikolisis ini adalah suatu pemecahan glukosa menjadi 2 molekul pirufat ataupun asam pirufat dan terjadi dalam sitoplasma. Ini tanpa oksigen akan menghasilkan 2 ATP. Nah, setelah glikolisis ini ada tahapan berikutnya. Ini reaksi transisi ya, di mana asam pirufat ini akan dioksidasi menjadi 2 karbon asetil group yang dibawa oleh koenzim A dan CO2 akan dilepaskan. Nah, ini 2 kali per molekul gula ya, karena kita tahu dari reaksi glikolisis itu akan menghasilkan 2 asam pirufat. Yang ketiga, ini mungkin yang keempat ya, karena tadi ada reaksi transisi. Nah, yang ketiga ini adalah siklus asam sitrat ya. Ia merupakan satu seri reaksi oksidasi, yaitu melepaskan CO2 dan menghasilkan 2 kali per mol glukosa. Dan terakhir ini adalah sistem transport elektron, di mana satu seri karir yang menerima elektron yang dilepas dari gula dan melewatkannya dari satu carrier ke carrier berikutnya hingga pada elektron reseptor terakhir yaitu O2. Air kemudian dihasilkan dan energi yang dihasilkan ini digunakan untuk mensintesis 32 hingga 34 ATP. Bu, saya pusing bagaimana mempelajarinya. Nah, nanti untuk siklus asam sitrat dan sistem transport elektron, kita ada pertemuan khusus ya. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas proses yang pertama, yaitu glikolisis ya. Nah, bagaimana jika tidak ada oksigen di dalam tubuh manusia? Nah, jika oksigen tidak ada, akan terjadi fermentasi di dalam sitoplasma. Tidak akan terjadi respirasi seluler. Apakah bisa manusia bernafas tanpa adanya oksigen? Nanti ya, ada suatu kondisi ataupun keadaan di mana manusia tidak bisa menghirup oksigen. Nah, sehingga di bahasan kali ini, selain membahas glikolisis, kita akan membahas tentang fermentasi, yaitu suatu kondisi respirasi jika tidak terdapat oksigen di lingkungannya. Ini ya, kita akan membahas tentang glikolisis ya. Nah,
Satu-satunya respirasi aerob yang tidak terjadi di mitokondria itu adalah reaksi glikolisis ya. Ingat, harus digarisbawahi bahwa glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Ia memecah satu glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Glikolisis dijumpai di seluruh organisme dan berkembang sebelum siklus asam sitrat dan sistem transfer elektron. Glikolisis tidak memerlukan oksigen, ya. Nah, kita lihat ya, ini ya terjadi di sitoplasma. Kemudian ini tahapan glikolisis ya, yang akhirnya masuk ke siklus asam sitrat dan transfer elektron. Ya, kita lihat banyak sekali ATP-ATP yang dihasilkan sehingga respirasi aerob ini memang menghasilkan banyak sekali ATP ya. Nah, ini ya, ini adalah proses antara ini sebetulnya secara ringkasnya ya, proses pembentukan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, dari setiap langkah-langkah ini itu ada mekanismenya tersendiri. Jadi kita akan membahas tentang langkah-langkah bagaimana cara glukosa itu diubah menjadi asam pirufat ya pada kesempatan kali ini. Nah, jadi sepertinya terlihat sederhana ya, glikolisis adalah pengubahan dari glukosa menjadi asam pirufat. Nah, ternyata dari proses perubahan itu tidak terjadi secara spontan. Ada 10 reaksi di dalamnya untuk mengubah glukosa menjadi asam pirufat ya. Ia terjadi di sitoplasma yang merupakan fase anaerob dari respirasi seluler. Ya, jadi ini fase anaerob menghasilkan 2 molekul ATP per glukosa. Diringkasnya sebetulnya dari ke-10 reaksi itu ada 3 proses ya. Ada proses fosforilasi, ada proses penguraian, dan ada proses menghasilkan NADH dan ATP yang nantinya proses yang terakhir ini akan berlanjut kepada siklus Krebs. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya tentang ke-10 tahapan dari glikolisis. Nah, ini adalah yang pertama ya tentang fosforilasi. Nah, kita lihat di sini itu adalah D-glukosa ya. Nah, di sini adanya D-glukosa, kemudian di sini ada D-glukosa 6-fosfat. Nah, jadi fosforilasi ini adalah pemindahan gugus fosfat karena kita tahu di sini ada ATP ya. Gugus fosfat ini dipindahkan dari ATP ke C6. Nah, C6 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi intinya fosforilasi ini adalah suatu pemindahan gugus fosfat dari D-glukosa ya yang berasal dari ATP itu kepada nomor C karbon 6. Nah, biasanya setiap langkah-langkah dari suatu reaksi kimia itu biasanya ada pengubahnya. Nah, di sini yang bertindak untuk mengubah D-glukosa menjadi D-glukosa 6-fosfat itu adalah enzim ya yang dinamakan enzim heksokinase ya nama enzimnya. Nah, sebetulnya setiap terjadi kenaikan ya konsentrasi dari glukosa 6-fosfat ini di dalam sel ya di atas konsentrasi normal di dalam tubuh, molekul ini akan menghambat heksokinase. Ya, jadi ia akan menjadi suatu alarm ya. Kalau ini terlalu banyak heksokinase itu akan dihentikan sehingga kadar glukosa 6-fosfat di dalam tubuh itu normal. Jadi ia akan memberi alarm, saya sudah banyak, hentikan heksokinase untuk mengubah D-glukosa ini menjadi glukosa 6-fosfat. Ya. Nah, kalau di sel hati kalau heksokinase ini ia terjadi di sel otot. Nah, berbeda hanya dengan di sel hati. Kalau di sel hati itu ada yang namanya glukokinase ya, di mana
yang sehat ini jika kadar gula darah tinggi ya, jika asupan glukosa itu sangat tinggi, maka akan mengaktifkan suatu enzim ya di hati yaitu enzim glukokinase dan menyimpannya sebagai glikogen di hati. Nah, namun sayangnya enzim ini akan berkurang pada pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus. Nah, sehingga pasien-pasien diabetes mellitus itu ia tidak bisa merombak ya. Jadi glukosa di dalam tubuhnya itu sangat banyak karena enzim glukokinase ini ia tidak bisa merombak glukosa menjadi energi di dalam tubuh. Nah, kemudian langkah 2 ini adalah suatu isomer ya, ataupun isomerisasi. Nah, isomerisasi kita lihat yang tadi dari langkah 1 dihasilkan D-glukosa 6-fosfat, ia akan diubah menjadi D-fruktosa 6-fosfat. Ini hanya berubah glukosa menjadi fruktosa ya. Jadi molekul diubah menjadi isomer dengan struktur kimia yang berbeda. Jadi isomernya sehingga dia dikatakan sebagai proses isomerisasi. Nah, yang ketiga ini ada fosforilasi lagi ya, di mana kita lihat di D-fruktosa 6-fosfat ada ATP. Nah, ATP ini dipindahkan ya ke 1 ya, di cincinnya itu nomor 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya perhitungannya. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6. Sehingga dinamakan D-fruktosa 1,6 bifosfat karena ada 2 fosfat sehingga dikatakan bi ya. Karena energi ini sudah direaksikan ya dengan gugus fruktosa ini sehingga yang awalnya trifosfat ini akan menjadi difosfat karena gugus fosfatnya 1 ya, yang tri itu kita ingat ada 3 fosfat sedangkan D itu ada 2 fosfat. Nah, yang dari ketiga trifosfat ini ia disumbangkan ya kepada gugus fruktosa. Kemudian langkah yang keempat ini adalah langkah pemecahan ya. Kita lihat di sini ada hasil dari langkah sebelumnya ya, yaitu alfa D fruktosa 6 bifosfat. Nah, di mana reaksi ini akan mengubah ya, akan dipecah menjadi suatu 2 senyawa dengan jumlah atom karbonnya itu 3 ya, kita lihat nih ada 3 karbon C, ada 3 karbon C. Nah, kedua senyawa ini lebih dikenal dengan nama triosa fosfat ya, di mana enzim yang mengatalisis itu adalah enzim aldolase. Ya, biasanya ase itu terakhirannya itu biasanya suatu enzim ya, seperti tadi glukokinase, heksokinase. Kemudian di sini untuk tahap pemecahan ini adalah enzim aldolase. Nah, kemudian, kita lihat ya, di yang sebelumnya tadi dihidroksi aseton fosfat dan di glyceraldehid fosfat ya. Jadi ini merupakan 2 senyawa yang dihasilkan dari pemecahan pada langkah keempat. Nah, namun dalam proses glikolisis jadi hanya ada 1 di antara 2 triosa fosfat ya, ini yang tadi saya katakan namakan triosa fosfat, ini dibentuk oleh aldolase yaitu hanya gliseraldehid ya. Jadi sebetulnya dari tadi langkah 4 yang dihidroksi aseton fosfat ini tidak bisa dilakukan proses glikolisis ya. Jadi hasil pemecahan hanya yang bisa diubah itu adalah D-gliseraldehida. Namun di langkah 5 ya, yaitu ini isomerisasi, dihidroksi aseton fosfat yang tidak bisa melakukan proses glikolisis kembali dapat dengan cepat dan secara instan mengubah menjadi ataupun berubah menjadi D-gliseraldehid oleh suatu enzim yang namanya isomerase triosa fosfat. Nah, jadi dalam langkah keempat itu ada 2 ya, 2 triosa fosfat
Ya, saya ulangi lagi, takutnya bingung. Ada dihidroksiaseton fosfat dan ada deglyceraldehid 3-fosfat. Untuk memasuki tahap glikolisis selanjutnya, itu hanya ada satu di antara kedua ini, yaitu deglyceraldehid fosfat. Namun, hasil lainnya yaitu dihidroksiaseton fosfat akan berubah secara spontan ya dengan menggunakan enzim yaitu enzim isomerase triosa fosfat, ia akan berubah menjadi isomernya. Nah, isomernya itu adalah deglyceraldehid 3-fosfat. Nah, jadi intinya kedua molekul ya yang tadi awalnya berbeda ini akan menjadi sama sehingga nanti akan dihasilkan dua molekul asam pirufat. Nah, kemudian ini langkah 6 ya, di mana langkah 6 ini ia adalah suatu proses untuk menyimpan suatu energi. Ya, di sini ada pengubahan antara deglyceraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat ya. Ini oleh enzim ya, enzim gliseraldehid. Nah, kemudian akan ada proses konversi dari 1,3 bifosfogliserat menjadi fosfogliserat. Nah, ini akan memindahkan gugus fosfat yang terdapat pada D yang bifosfogliserat ini menjadi fosfogliserat. Akhirnya apa? Awalnya proses ini memiliki ADP, ia akan dikonversi menghasilkan ATP. Nah, sehingga pada langkah 7 ini, pada langkah konversi ini, ia akan menghasilkan suatu energi, ya, yaitu ia menghasilkan ATP di sini energinya. Kemudian akan ada proses isomerisasi lagi, ya, yaitu 3 fosfogliserat menjadi D2-fosfogliserat. Ini hanya perpindahan gugus fosfatnya saja ya, dari D3 ke D2. Nah, kemudian di langkah 9 ya, di sini ada pengubahan antara D2-fosfogliserat ya menjadi fosfoenolpirufat ya. Dan di sini juga dihasilkan suatu air ya, hasil sampingnya. Nah, kemudian fosfoenolpirufat ini akan menghasilkan hasil akhir dari glikolisis yaitu pirufat ya. Selain itu ia juga menghasilkan ATP. Nah, jadi ini adalah langkah terakhir dari proses glikolisis. Ya, ini jadi kalau Anda ingin secara ringkasnya Anda bisa membuka reaksi yang dari awal ya yang banyak berjajar. Nah, ini adalah saya lebih mengkat ya. Jadi menjelaskan satu persatu dari ke-10 langkah proses glikolisis. Nah, itu adalah proses glikolisis ya. Jadi intinya, persamaan glikolisis adalah mengubah glukosa menjadi, ini ya glukosa ya, C6H12O6 menjadi 2 molekul asam pirufat. Yang lainnya, oh iya ternyata kalau dijabarkan ini sangatlah kompleks ya. Glukosa ditambah 2 ADP, 2 NAD+, dan 2P ini akan menghasilkan asam pirufat yang menghasilkan 2 ATP. Nah, kita lihat tadi, respirasi di dalam aerob itu total menghasilkan 36 ATP. Nah, 2 ATP ini disumbangkan dari reaksi glikolisis ya. Jadi, dari masing-masing yang keempat ya reaksi ini 4 karena yang kedua ini reaksi transisi itu ada sumbangsih ya dari reaksi tersebut untuk menghasilkan ATP. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang glikolisis, nah fungsinya untuk apa glikolisis ini? Jadi, glukosa ini akan diubah menjadi asam pirufat yang bisa dioksidasi dalam siklus asam sitrat ya. Jadi memang untuk masuk ke siklus asam sitrat ini harus menggunakan asam pirufat ya yang dirombak dulu glukosanya melalui reaksi glikolisis. Kemudian, banyak senyawa selain glukosa yang dapat memasuki jalur pada tahap intermediate. Dalam beberapa sel, jalur ini dimodifikasi untuk memungkinkan mensintesis glukosa. Jadi dimodif. Kemudian, jalur ini mengandung intermediate yang terlibat dalam reaksi metabolisme alternatif.
Untuk setiap molekul glukosa yang dikonsumsi, 2 molekul ADP ini akan difosforilasi oleh fosforilasi tingkat substrat untuk menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, jadi memang ATP ini ataupun energi dari hasil glikolisis ini dihasilkan dari adanya proses fosforilasi 2 ADP pada tahap glikolisis. Nah, kalau tadi kita membahas tentang respirasi aerob ya. Sekarang kita masuk kepada respirasi anaerob. Berarti tanpa oksigen ya, kalau reaksi anaerob ini. Nah, jadi respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen, disebut juga sebagai fermentasi, dan menghasilkan energi yang lebih sedikit ya, yaitu hanya 2 ATP dari prosesnya. Jadi sangat jauh berbeda dengan respirasi aerob untuk respirasi anaerob ini. Nah, pada fermentasi, hidrogen bergabung dengan produk antara, yaitu asetaldehid atau asam pirufat, akan membentuk suatu alkohol ataupun asam laktat. Bu, apakah kita manusia akan membentuk alkohol ya dalam tubuh? Jawabannya tidak ya. Jadi nanti memang ada fermentasi yang menghasilkan alkohol dan ada fermentasi yang menghasilkan asam laktat. Nah, sehingga fermentasi ini terbagi menjadi 2. Ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat, di mana kedua ini dibedakan berdasarkan hasil samping yang terbentuknya. Kita akan bahas ya satu persatu. Nah, yang pertama akan dibahas yaitu terkait dengan fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini tidak terjadi pada manusia. Ia terjadi pada beberapa mikroorganisme. Contohnya ragi ya yang sering kita gunakan ya, bahkan makanan yang kita makan pun mungkin saja ya itu terbuat dari fermentasi alkohol ya, yaitu mikroorganisme. Jamur ya, bentuk ragi. Contohnya misalkan roti, itu kan ada bantuan ragi ya di dalamnya. Nah, di mana tahapan glikolisis ini sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Sama, jadi untuk prosesnya itu sama dengan reaksi aerob ya, untuk yang anaerob ini. Beberapa organisme ini contohnya ada Saccharomyces cerevisiae yang melakukan fermentasi alkohol. Peristiwa pembebasan energi pada fermentasi alkohol ini terjadi karena asam pirufat diubah menjadi asam asetat dan CO2. Kemudian asam asetat diubah menjadi alkohol, sehingga prosesnya ini adalah glukosa, ia akan menghasilkan suatu, ini ya kita lihat ada strukturnya, C2H5OH. Ini adalah suatu etanol. Nah, jadi kalau fermentasi alkohol, karena hasil akhirnya itu adalah etanol, ya selain CO2 dan ATP, sehingga ia dinamakan sebagai fermentasi alkohol. Nah, ini adalah tahapan ya dari fermentasi alkohol. Nah, jadi terjadi 2 tahap ya. Yang pertama adalah tahap glikolisis, yang kedua adalah pengubahan ya, pengubahan dari NADH menghasilkan suatu NAD+ sehingga menghasilkan etil alkohol ataupun alkohol. Nah, di sini kita lihat ada CO2. Nah, pada awalnya reaksi untuk anaerob ini yang tadi ya saya ulang, sama halnya dengan reaksi aerob ya. Ia akan melakukan proses glikolisis yang akhirnya akan menghasilkan suatu asam pirufat. Nah, kemudian asam pirufat ini ia akan menjadi produk ya. Asam pirufat akan menjadi produk, yaitu produk antara yang dinamakan sebagai asetaldehid ya. Di mana asetaldehid ini ada 2 karbon ya, 2 karbon kompon. Ini akan diubah oleh NAD+ menjadi etil alkohol. Ya, di mana CO2 ini yang diubahnya ya. Ada produk samping dari asam pirufat ini menjadi etil alkohol ya. Pada awalnya 2C ini menjadi asetaldehid, kemudian
etil alkohol. Nah, Bu, contohnya apa yang banyak dilakukan fermentasi ya? Contohnya pembuatan bir. Nah, pembuatan bir itu ia menggunakan suatu mikroorganisme sehingga ia menghasilkan produk etanol. Nah, bagaimana dengan roti? Kan roti biasa dimakan ya, bahkan oleh anak-anak, kemudian boleh oleh orang yang geriatrik ya, selain yang pediatrik. Nah, apakah itu mengandung alkohol? Kita pernah melihat tidak? Roti itu mengembang. Nah, adanya proses pengembangan pada roti sebetulnya itu adanya gas CO2 di dalamnya. Nah, bagaimana etanolnya gitu? Apakah roti ketika kita makan masih mengandung etanol? Bagaimana dengan orang-orang yang memang memiliki penyakit yang tidak boleh mengkonsumsi etanol misalkan? Nah, pada pembuatan roti, etanol tersebut biasanya menghilang ketika proses pemanggangan. Nah, kita tahu kan etanol itu sangat sekali mudah menguap ya. Di udara terbuka saja ia mudah menguap. Nah, kalau di sini dilakukan pemanasan atau pemanggangan sehingga produk etanol yang terdapat dalam roti itu dapat dikatakan hampir tidak ada. Jadi, roti aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang fermentasi alkohol ya, yang kedua ini ada asam laktat. Nah, telah diketahui bahwa glikolisis menghasilkan asam pirufat. Tanpa adanya oksigen, asam pirufat tidak dapat masuk ke daur Krebs. Nah, jadi yang disebut respirasi aerob itu ketika suatu asam pirufat ini ia masuk ke daur Krebs dengan bantuan oksigen. Ya, namun asam pirufat akan mengalami reduksi secara langsung oleh NADH membentuk senyawa yaitu asam laktat tanpa melepaskan CO2. Jadi, ketika sudah jadi nih ya asam pirufat dari proses glikolisis. Nah, ketika ada oksigen, ia akan masuk ke jalur lain, yaitu jalur daun Krebs. Namun, ketika suatu kondisi anaerob, ia justru akan mengalami reaksi secara spontan tanpa mengeluarkan CO2, yaitu ia akan menghasilkan suatu senyawa asam laktat. Nah, perbedaannya dengan fermentasi alkohol, kalau fermentasi alkohol itu ia akan melepaskan CO2, sedangkan kalau di asam laktat itu tidak akan melepaskan CO2. Ya, jadi itu adalah perbedaan antara fermentasi asam laktat dan alkohol. Nah, ini terjadi secara spontan ya. Kalau tadi ya dibantu ya karena ada 2 asetaldehid. Nah, kalau yang fermentasi asam laktat, ketika glukosa memasuki fase glikolisis dan menjadi 2 asam pirufat, ini terjadi secara spontan begitu saja. Pengubahan dari NADH menjadi NAD+, yaitu akan diubah menjadi asam laktat. Bu, kondisi seperti apakah ketika kita tidak menghasilkan suatu tidak bisa merespirasi ya dengan oksigen ataupun dikatakan, Bu, kapan kita melakukan respirasi anaerob di dalam tubuh? Nah, ini penjelasannya ya. Nah, jadi sel otot itu mampu melakukan fermentasi asam laktat ya. Nah, di mana kita tahu fermentasi asam laktat itu adalah respirasi anaerob. Pada manusia, kejadian ini sering ditemukan ketika seseorang bekerja atau berolahraga berat atau keras. Akibatnya, kekurangan oksigen menyebabkan asam pirufat dari tahapan glikolisis akan diurai menjadi asam laktat yang menimbulkan pegal-pegal ya. Mungkin kalau kita berlari ya, mungkin pada saat duduk di bangku SMP atau di SMA kita pernah mengelilingi lapangan ya, kemudian dihitung di timer 7 putaran. Nah, ada masa di mana kita melakukan olahraga fisik yang terlalu keras, akhirnya kita sulit untuk mengambil oksigen dari luar. Nah, kesulitan mengambil oksigen dari luar itu menyebabkan produksi asam pirufat yang di dalam tubuh ya, yang dihasilkan dari proses glikolisis itu akan memasuki proses fermentasi asam laktat, bukan ke siklus Krebs. Hasilnya apa? Setelah berlari kaki kita itu merasakan pegal-pegal yang sangat hebat. Nah, itu adalah, hasil ya, resiko ketika kita melakukan pekerjaan yang berat dan akhirnya tubuh memproduksi asam laktat. Nah, sebetulnya laktat di dalam tubuh ini adalah racun, ya. Sehingga laktat yang terbentuk dalam sel otot akan dibawa
keluar oleh darah menuju hati yang selanjutnya diubah menjadi asam pirufat kembali. Ketika ada oksigen nanti itu akan diubah ke daur Krebs ya. Oleh karenanya ATP dapat segera diperoleh kembali melalui daur Krebs. Nah, jadi bagaimana untuk mengakali ya agar kita tahu bahwa asam laktat itu produk yang sangat beracun ya, berbahaya. Nah, ketika tubuh kita memasuki proses asam laktat tersebut yaitu dengan istirahat ya. Jadi kalau kita merasa sudah sangat lelah, berlari terlalu kencang, terlalu capek, baiknya kita beristirahat sejenak untuk mengambil oksigen sehingga tadi yang asam laktat ini akan dibawa oleh darah menuju hati dan akan diubah menjadi asam pirufat ya. Nah, namun eh, ada sebelum saya masuk ya ke perbedaan, ada keunggulan ya di balik yang tadi ya, itu resikonya sangat tinggi ya ketika asam laktat itu terakumulasi dalam tubuh, itu adalah kerugian. Nah, keunggulannya apa? Adanya fermentasi asam laktat ini baik untuk pembuatan yogurt ya. Jadi memang beberapa industri farmasi itu memanfaatkan fermentasi asam laktat itu untuk memproduksi yogurt ya dengan menggunakan bakteri tertentu. Jadi ia bisa menguntungkan dan bisa merugikan ya untuk asam laktat ini. Nah, tadi kita sudah banyak mempelajari tentang respirasi aerob dan anaerob. Nah, perbedaannya apa? Di sini saya tabelkan ya untuk memudah mengingat ya perbedaan antara reaksi aerob dengan anaerob. Nah, yang pertama dan yang paling utama, perbedaan antara reaksi aerob dan anaerob itu adalah ada atau tidaknya oksigen, butuh atau tidaknya oksigen. Untuk aerob ia membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak. Untuk aerob terjadi di mitokondria, kalau anaerob ini terjadi di sitoplasma ya karena proses glikolisis. Kemudian kalau aerob terjadi 4 tahapan, kalau anaerob ini 2 tahapan, glikolisis dan fermentasi. Ia menghasilkan energi bersih 3 ATP, 36 ATP, sedangkan anaerob 2 ATP. Nah, mengapa energi yang dihasilkan aerob ini sangat besar? Jawabannya ini ada di kolom yang paling bawah karena aerob ini merombak substrat menjadi CO2 dan H2O secara sempurna. Ya. Namun di reaksi anaerob ia tidak dirombak secara sempurna ya. Karena sebagian hidrogen ini yang terlepas dari substrat ini akan bereaksi dengan senyawa lain dan membentuk berbagai jenis asam. Yaitu jawabannya ya, mengapa adanya perbedaan ATP dari aerob dan anaerob. Nah, ini prosesnya ya intinya glukosa ini akan diubah menjadi pirufat ketika ini tidak adanya oksigen ya. Kalau alkohol ini membutuhkan CO2, melepaskan CO2, sedangkan kalau asam laktat ia tidak melepaskan CO2. Nah, ini adalah bagian dari proses yang anaerob. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, ini saya mengutip kata-kata ya dari Marie Curie yang mengatakan bahwa saya termasuk orang yang beranggapan bahwa sains memiliki keindahan yang luar biasa. Ilmuwan di laboratoriumnya bukan hanya seorang teknisi, ia juga seorang anak yang ditempatkan di depan fenomena alam yang membuatnya terkesan seperti dongeng. Ya, salah satunya tadi ya tentang materi yang saya sampaikan. Respirasi terdengar begitu sederhana, ternyata untuk prosesnya itu sangat kompleks ya. Dan memang Sang Maha Pencipta menciptakan apapun di dunia ini berdasarkan alasan. Dan itu membuat kita takjub ya, karena kita bekerja di bidang sains. Oleh karenanya, banggalah menjadi salah satu bagian dari tenaga kesehatan. Ya, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Semoga kita dapat bertemu dalam keadaan yang lebih baik dan keadaan yang lebih sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.